wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur gitu ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara akademik 4.0 di hari yang pertama ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin gitu ya. Meskipun masih dalam keadaan tatap layar, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman semua untuk mengikuti acara akademik 4.0 ini dan juga tidak mengurangi kelancaran berlangsungnya acara akademik 4.0 dari awal sampai akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat Teh Indri Firdayanti selaku Ketua Dewan Pembina Aswell Community. Yang saya hormati seluruh jajaran demisioner dan pengurus Aswell Community, serta yang saya banggakan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Selamat datang di acara Akademik 4.0 hari pertama edisi Minggu 6 Februari 2022. Sebelum acara dimulai, izinkan saya Cici Suciati sebagai pemandu acara Akademik 4.0 ini untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga, sambutan-sambutan, yang keempat, acara inti, yaitu pematerian, kemudian yang kelima, evaluasi, dan yang terakhir, tutup. Baiklah teman-teman, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Teh Saidah Sofiah. Kepada Teh Saidah Sofiah, waktu dan layar dipersilahkan. Teh Saidah Sofiah, apakah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu
qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna fiha fafasaqu fiha fafasaqu fiha fahaqqu 'alaiha fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi ibadihi khabiran basira. Man kana yuridu ajilatan ajjalna lahu fiha nasya'u liman nurid. Liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada akhirata wa sa'a sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika
كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sungguh sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan berapa banyak kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu, maka mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dengan baik. Maha besar Allah dalam segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Insya Allah masih. Baik, terima kasih kepada Teh Saidah Sophia yang sudah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kebarokahan sampai juga kepada kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ya teman-teman, diingatkan kembali karena di sini masih ada beberapa orang yang belum on cam gitu ya. Sebagaimana tata tertib yang sudah disebutkan di awal, bahwasannya dimohon gitu ya, peserta dari awal sampai akhir untuk on cam supaya lebih hikmat mengikuti pemateriannya. Silakan yang belum on cam dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Umum Aswell Community kepada Kang Joko Salman Al-Fariji, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Teh Cici selaku moderator Akademik 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Salawat berserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habib tertinggi, Panglima termulia anti durhaka, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam. wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya yang saya hormati pimpinan dan juga jajaran pengurus Aswell Community, dan yang pastinya yang saya banggakan dan yang saya cintai para peserta akademik 4.0 yang sudah berada di room ini. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasi dalam kegiatan akademik 4.0, dan juga saya ucapkan selamat atas kelolosannya dalam interview pada minggu yang lalu. Selamat mengikuti kegiatan akademik 4.0, dan jangan lupa untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh para kakak-kakak panitia, yaitu dengan open kamera, dan juga jangan lupa untuk memperhatikan username-nya teman-teman, karena kita untuk agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan tentunya akademik 4.0 ini adalah akademik yang sangat bermanfaat bagi setiap generasi muda, terutama kita semua, karena akademik 4.0 ini mengusung dengan komponen-komponen yang sangat dibutuhkan oleh para pemuda sekarang, yaitu ada komponen pembentukan karakter atau kualitas karakter, yaitu dalam pendidikan akhlak, kemampuan literasi, dan kompetensi, yang mana akan kita bahas dan akan teman-teman ikuti kegiatannya dalam akademik 4.0, dan pastinya ditambah dengan keaswelan, karena kita adalah komunitas Aswell Community yang mana akan dilaksanakan pada hari ini. Jadi teman-teman semangat dan semoga sehat selalu, dan jangan lupa untuk dicatat hal-hal penting. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan sekali lagi untuk teman-teman semua, jaga kesehatannya dan semangat untuk mengikuti setiap alur kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Joko Salman Al-Fariji selaku Ketua Umum Aswell Community yang telah menyampaikan sambutannya. Lanjut ke sambutan yang kedua dari Ketua Pelaksana Akademik 4.0 tahun 2022 kepada Teh Natsa Ulfianingsih, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya kepada Teh Cici. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Dengar Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji Waalaikumsalam warahmatullahi bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Izinkan saya di sini sebagai Ketua Panitia untuk acara akademik 4.0 untuk menyampaikan sedikit kata dalam proses pembukaan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Pembina dan Demisioner yang telah berkesempatan hadir pada acara akademik 4.0 ini, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara akademik 4.0 ini. Terima kasih juga kepada para panitia yang telah bekerja keras, meluangkan banyak sekali waktunya untuk agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang telah Kang Joko sampaikan tadi ya, selamat datang kepada para peserta di Aswell Community. Semoga dapat mengikutinya dengan baik, dan jangan lupa juga mengikuti aturan
kayak misalkan di awal ini kan ada disuruh on cam, disuruh apa namanya, ada aturan rename nama gitu ya. Nah, diikuti dengan baik ya teman-teman. Melalui kata sambutan ini, saya selaku Ketua Panitia Acara mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Demikian kata sambutan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nasa Ulfianingsih selaku Ketua Pelaksana acara Akademik 4.0 tahun 2022 yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang ketiga dari Ketua Dewan Pembina Aswell Community sekaligus membuka secara simbolis acara Akademik 4.0 tahun 2022 kepada Teh Indri Firdayanti, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan kami dari Dewan Pembina untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya putus-putus enggak? Enggak, Teh. Enggak, Teh. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul meskipun masih dalam keadaan online seperti ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para panitia yang sudah bersusah payah sampai saat ini untuk menyelenggarakan salah satu program unggulan dari Aswell Community ini, yakni pengkaderan yang setiap tahunnya selalu diadakan. Ini tahun keempat ya, Kang Joko ya? Tahun keempat, tahun kelima? Tahun kelima, Teh. Oh, tahun kelima ya, Akademik 4.0 Aswell Community 2022. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta, para anggota, calon anggota Aswell Community di rumah kami. Selamat datang. Kalau di Aswell Community ini kami nyebutnya bukan sebuah komunitas ya, tapi kalau kita sudah masuk ke dalamnya, kita sambut dengan di rumah kami gitu. Jadi rumah yang sama-sama kita perjuangkan sampai nanti goals-nya ada di cita-cita terbesar dari Aswell Community, yakni menjadi Aswell Institute. Saya tak banyak bicara, mungkin hanya mengucapkan selamat dan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah berpartisipasi dalam program ini yang selalu diadakan setiap tahunnya. Selanjutnya, Jangan patah semangat, nanti kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan Aswell Institute ya di Aswell Community ini dengan berbagai program yang ada, nanti diikuti semuanya. Semoga bisa sama-sama bertahan, jangan sampai ada yang keluar di tengah perjalanan ya. Karena udah 2 tahun ini akademiknya online, jadi meskipun akademiknya online, tapi rasa semangatnya terus dibangun gitu. Mungkin cukup sekian aja. Nanti pemaparan lebih lanjutnya tentang Aswell Community ini ada materi yang lebih dalamnya lagi. Sebelum saya tutup, saya buka
kegiatan akademik 4.0 Aswell Community 2022 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dengan begitu udah resmi ya, acara akademik 4.0 dibuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Indri Firdayanti selaku Ketua Dewan Pembina Aswell Community yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka secara simbolis kegiatan akademik 4.0 tahun 2022 ini gitu. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Teh Indri menjadi pembakar semangat gitu ya teman-teman di sini yang ada di room ini gitu. Baik teman-teman, tidak henti-hentinya gitu ya kami mengingatkan teman-teman untuk diharapkan gitu ya untuk on cam biar bisa lebih interaktif dengan pemateri kita pada pagi hari ini. Karena dilihat di partisipannya ini banyak yang on cam nih. Banyak yang off cam gitu. Mangga teman-teman yang bisa on cam untuk on cam terlebih dahulu. Kita lanjut ya, acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang ditunggu-tunggu gitu ya, yaitu pematerian yang mana teman-teman pematerian ini merupakan inti dari berlangsungnya kegiatan akademik 4.0 ini. Jadi teman-teman harus mengikuti pematerian sampai akhir. Gitu. Nah, alhamdulillah bersama kita telah bergabung pemateri yaitu Kang Ismail Marjuki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Ismail. Waalaikumsalam Teh. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah bisa bergabung ya. Jadi teman-teman persiapkan terlebih dahulu alat tulis dan lain-lain gitu ya. Sebelumnya mau nanya dulu nih kepada peserta akademik 4.0. Coba pasti teman-teman udah pada tahu ya, apalagi yang udah menyimak di grup gitu kan, di grup peserta. Sekarang pemateri mengenai apa nih? Sekarang materi mengenai apa teman-teman? Mengenai keaswelan, Kak. Iya betul, mengenai keaswelan ya. Jadi mohon dipersiapkan terlebih dahulu alat tulis dan lain sebagainya gitu. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap Ismail Marjuki. Beliau merupakan CEO of Aswell Institute. Mohon maaf kalau di sini agak berisik ya teman-teman. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 17 April 1992 dan juga statusnya sudah menikah ya alhamdulillah pada 20 November 2021. Kemudian moto hidup, janjiku aku akan selalu belajar. Selanjutnya informasi kontak teman-teman bisa lihat gitu ya di layar. Jika ingin informasi lebih lanjut silakan ada nomor HP-nya 08231717766. Kemudian untuk media sosialnya juga bisa dilihat ya teman-teman. Untuk riwayat pendidikan di tahun 2015 beliau mondok di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian 2017 sampai sekarang S1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di Fakultas Usuluddin jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kemudian pengalaman organisasinya juga alhamdulillah banyak. Dimulai dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Yang pertama di Central Language Improvement OPP Darul Qiyam Gontor sebagai ketua. Kemudian di tahun 2017 sampai 2019 di Aswell Community atau Komunitas Pendidikan dan Sosial sebagai founder dan ketua umum. Kemudian 2018 sampai sekarang, sampai 2020 mohon maaf,
di Lembaga Dakwah Mahasiswa atau LDM UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai staf bidang syiar divisi talent dan kreatif. Nah, untuk prestasi dan pencapaiannya juga Masya Allah luar biasa, sangat banyak teman-teman bisa lihat ya di tahun 2021 yang terbaru juga beliau merupakan relawan nasional beasiswa perintis 2021 Rumah Amal Salman ITB. Masya Allah luar biasa sekali. Kemudian untuk pengalaman kerja dimulai dari tahun 2016 sampai sekarang 2022 sangat banyak gitu ya beliau sebagai pengajar, tutor, dan sekarang di tahun 2022 juga sebagai pengajar di Bimago atau Bimbel Masuk Gontor Ilmu Betadi. Kemudian untuk keterampilannya juga sangat banyak gitu ya di bidang musik, teman-teman bisa lihat di bidang musik, kemudian pengajaran bahasa, akademis, desain konten, dan juga manajemen. Masya Allah luar biasa sekali. Itu saja mungkin CV dari pemateri kita tentang mengenai materi keaswelan. Baik teman-teman, rupanya sudah siap ya pemateri kita. Kita langsung saja kepada Kang Ismail Marjuki. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara jelas ya di sini ya. Iya, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang mana akhirnya saya berkesempatan kembali dari tahun ke tahun akademik saya ngisi sebagai materi keaswelan tentunya di akademik ini, karena tentu bagi para anggota muda, calon-calon anggota muda ini sekarang ya peserta akademik ya, ketika mau masuk ke suatu wadah atau sebuah rumah kita ini komunitas, ya tentunya kita harus tahu dulu kan seluk-beluknya itu komunitas ini apa gitu kan, lengkapnya seperti filosofinya, lalu seperti apa alur nanti perjalanan teman-teman semua, sahabat semua ketika berada di Aswell Community itu sendiri gitu. Dan alhamdulillah ini kesempatan yang baik buat saya bisa mudah-mudahan menyampaikan dengan maksimal selama 30 menit ya. Teh Cici ya, betul. 30 menit. Iya, Kang. Ya, 30 menit ya. Menyampaikan seluruh ya secara singkat bagaimana tentang Aswell Community sendiri gitu. Selawat serta salam junjung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, dan insya Allah bakal menjadi penyelamat di yaumil akhir nanti untuk kita semua. Oke, pertama saya ucapin terima kasih pada panitia sudah ngundang saya lagi kembali untuk menjadi narasumbernya. Mudah-mudahan kerja keras panitia, pengurus dari ketua umum, ketua pelaksana dan semua jajarannya hari ini tidak hanya lelah yang didapat, tapi bisa menjadi berkah buat teman-teman semua pada hari ini gitu. Keberkahan hanyalah Allah yang bisa memberikan gitu. Saya hanya menyampaikan doanya, semoga panitia bisa mendapatkan keberkahan sebaik-baiknya gitu ya untuk semua panitia. Lalu juga pada peserta semua, terima kasih sudah hadir yang pada hari ini ikhtiar bersama ingin bergabung. Lalu teman-teman juga saya ingatkan kembali, ikuti kata panitia, ikuti dengan baik semua apa yang disampaikan pengurus, karena di sini teman-teman semua, sahabat semua, kita bakal belajar banyak soal kepemimpinan. Setidaknya minimal memimpin untuk dirinya sendiri gitu. Memimpin diri sendiri dalam artian ketika ada instruksi atau apapun, teman-teman semua yakin bahwa instruksi ini baik untuk diri sendiri gitu. Maka yang tadi seperti ada on kamera, lalu ketika menyimak, mencatat itu semua dilakukan, yang pada akhirnya itu akan kembali lagi untuk diri masing-masing gitu ya. Jadi ini juga mudah-mudahan menjadi materi yang bermanfaat untuk kita semua gitu. Jadi dimaksimalkan aja buat ini. Karena akademik ini udah tahun yang kedua, betul kata Teh Indri. Tahun kedua kita online, yang ya harapannya sih sebenarnya kita inginnya offline ya. Offline kita bisa kumpul bareng-bareng, ketemu secara tatap muka langsung.
Tapi tentunya pasti panitia udah punya pertimbangan gitu, yang baik seperti apa untuk keadaan sekitar sekarang ini. Pandemik mungkin sudah berkurang, tapi ada Omikron ya kan ya. Ada Omikron, tahu-tahu berita lagi ada son of Omikron, apalagi itu anak Omikron. Macam-macam berita sekarang. Tapi ya udah kita maksimalkan dengan keadaan yang bisa kita lakukan. Jadi teman-teman semua sudah tahu pasti jadwalnya kan ya, teman-teman semua, sahabat semua gitu. Jadwal kalau hari ini kita ada agenda akademik nih, maka kalau bisa fokus di sini karena karena hari ini tuh bisa jadi menentukan buat kedepannya teman-teman akan bergerak seperti apa gitu. Ya pasti kayak gitu. Jadi maksimalkan untuk ini gitu. Ya itu mungkin ya sedikit dari saya mengawal ini. Mungkin bisa kita langsung fokus ke materi sekarang. Ya ini tentang keaswelan. Ya keaswelan. Kalau di biasanya di agenda lain ya keorganisasian gitu ya. Kalau di pondok modern ke pondok modernan gitu. Cuman ini di sini kita kasih nama keaswelan ya. Jadi kita mengenal lebih jauh tentang aswel dan organisasinya itu sendiri gitu. Ya. Oke, jadi sekarang ini judulnya Selamat Datang di Rumah. Nah, ini tagline kita untuk menyambut teman-teman semua, sahabat, selamat datang di rumah. Bahwa kita ingin membuka tempat ini sebagai rumah, bukan sebagai tempat yang istilahnya kaku banget, enggak ya. Istilahnya yang benar-benar serius banget enggak, tapi jadikan sebuah kenyamanan buat teman-teman semua dalam bergerak aktivitas, khusus untuk pendidikan sendiri gitu, teruntus untuk bidang sosial, yang mana nanti teman-teman akan bakal banyak belajar mengenai apapun yang kaitannya tentang pendidikan dan sosial itu sendiri. Ya kayak gitu ya. Selamat datang di rumah. Next, boleh. Lanjut lagi apa ini? Oh, perkenalan diri. Oke, ini skip aja lah ini. Udah kan tadi dijelasin sama MC ya. Dilewat aja. Kalau misalnya prestasi banyak, misalnya minat banyak, bakat banyak, secara karena umur saya lebih banyak dibandingkan teman-teman semua gitu ya. Umur saya lebih lama dibanding teman-teman semua, sahabat semua gitu. Saya udah masuk ke usia 30 sekarang. Jadi ya kalau secara pengalaman dan usia ya kalau dihitung-hitung itu sedikit sih gitu sebenarnya mah. Jadi ya nggak terlalu banyak lah. Jadi teman-teman pasti yang lebih punya pengalaman lah tentunya kan ya. Kang Joko apalagi ketua umum kita, Masya Allah ya prestasinya banyak banget. Iya, next. Oke, sebelum mulai direnungin sejenak. Sahabat semua sudah ada ikhtiar sebelumnya buat ikut bergabung mengikuti arahan pendaftaran. Tapi saya ingin masuki sedikit istilah falsafah dari Pondok Modern karena latar belakang saya belajar di Pondok Modern gitu. Jadi saya mau aplikasikan juga di komunitas ini di sini gitu. Ke aswel apa yang kau cari gitu. Kalau di Pondok Modern ke pondok apa yang kau cari. Nah, saya juga pengennya ngasih ke sebuah apa ya pemikiran aja maksudnya buat teman-teman semua, sahabat semua berpikir ke aswel ini apa sih yang dicari gitu. Nah, apa yang dicari, apa yang ingin didapatkan gitu. Karena ini akan jadi fondasi buat sahabat-sahabat semua nanti dalam bergerak gitu. Kalau niatnya sekedar jadi ya hasilnya juga bisa jadi sekedar gitu. Jadi dibulatkan lagi tekadnya ke aswel apa yang kau cari. Jadi di sini juga saya kasih materinya mengenai aswel itu seperti apa, komunitas apa, rumah seperti apa yang akan teman-teman singgahi ini gitu ya ke depannya gitu. Jadi sambil belajar sekarang ini, sambil berpikir juga di aswel apa aja yang mau dicari, apa yang akan ingin didapatkan, apa aja yang akan diberikan gitu. Nah, itu fokus yang ingin buat teman-teman semua bisa dipikirkan dan nanti ke depannya tahu mau seperti apa. Diusahakan punya target, punya goals-nya untuk diri sendiri dan juga untuk komunitas gitu, untuk sama-sama semua gitu ya. Oke, selanjutnya. Maaf ya ngerepotin panitia ini yang
Next. Nah, ini kita kenalkan dulu tentang namanya Aswell. Iya, nih Aswell. Aswell ini nama singkatan ya dari Always Spirit with Education and Learning. Makna kalimat yakni harapan untuk keistiqomahan juga semangat dalam bergerak di bidang pendidikan dan pembelajaran. Jadi ini ngambil dari bahasa Inggris lah ya. Kalau dulu sebelumnya namanya bukan Education and Learning, tapi English Language gitu. Always Spirit with English Language. Kenapa bisa jadi dari English Language menjadi Education and Learning ya? Ya itu nanti ada ceritanya. Singkatnya kita fokus ke nama itu sendiri ya, Always Spirit with Education and Learning. Education itu maknanya dalam bahasa Indonesia pendidikan, and learning itu pembelajaran. Nah, jadi kita memisahkan makna pendidikan dan pembelajaran gitu. Karena kalau learning, pembelajaran itu maksudnya education itu di dalamnya ada learning gitu, ada pembelajaran. Tapi pembelajaran, learning itu bagian yang terpisah dari pendidikan. Jadi pendidikan di sini ada halnya banyak gitu, tidak hanya satu poin aja. Jadi hal yang menyangkut seperti keorganisasian itu sendiri gitu ya. Hal mengenai tentang belajar adab itu education, itu pendidikan. Tapi kalau learning, pembelajaran itu terfokus bagaimana ketika seorang guru, ada seorang guru dan murid. Nah, dua subjek dan objek dengan belajar melalui medianya, bisa itu melalui papan tulis, lalu dicatat di buku tulis gitu ya, atau bisa menggunakan presentasi gitu ya. Nah, itu learning, pembelajaran. Jadi tidak mutlak pembelajaran itu pendidikan, tapi pembelajaran itu bagian dari pendidikan gitu ya, makna sendiri. Lalu ngambil nama spirit itu memaknainya adalah tadi dalam bahasa Indonesia semangat, dengan artian maksudnya kita kita bergerak dan kita melakukan kegiatan, tentunya harus ada unsur semangat dalam menjalaninya itu gitu, semangat. Dan ada kata always itu memaknainya dengan kata istiqomah. Jadi kita semangat dan konsisten dalam hal pendidikan dan pembelajaran. Nah, itu makna dari Aswell sendiri. Gitu ya, sahabat ya. Next. Nah, ini logo kita. Logo kita dari Aswell Community sejak tahun 2017 mulai. Ada beberapa sedikit modifikasi dan sampai saat ini ya logo yang kita pakai yang ini. Jadi ini logo perdana dan sampai sekarang masih dipakai. Ya awet lah ya logo ini. Filosofi logonya sendiri ada intinya di situ ya. Semua yang kita beri itu akan kembali ke kita. Jadi di situ kalian bisa catat ya, di situ unsurnya logonya itu apa maksudnya. Pertama, Aswell Community tulisannya. Tentunya itu menunjukkan bahwa itu nama identitas komunitas kita ya. Aswell Community, komunitas Aswell namanya. Lalu di bawahnya ada nama panjangnya sendiri untuk menjelaskan kepanjangan dari Aswellnya sendiri, Always Spirit with Education and Learning gitu. Lalu apa sih tadi filosofi dari logo yang semua yang akan kita beri akan kembali pada diri kita lagi gitu. Jadi di situ ada huruf A ya. Huruf A-nya ini membelok gitu, ada semacam garis yang membelok ketika dilempar. Jadi maksudnya itu ketika kita memberi atau kita melempar sesuatu yang mana ternyata sesuatu baik itu kebaikan, buruknya, hal-hal yang kita beri itu akan berdampak kembali bagi kita sendiri gitu. Jadi belok, balik lagi ya kan ya. Jadi itu semacam bumerang yang maksudnya sesuatu yang kita kasih, kita beri itu dampaknya itu ternyata nggak hanya untuk yang kita beri, yang kita kasih, tapi untuk kita sendiri pun ada suatu saat. Jadi lebih ke maknanya adalah ketika kita menjadi sukarelawan atau menjadi seorang tenaga aktivis di bidang komunitas sosial, hal-hal yang sifatnya non benefit ya, atau yang ya non profit ya,
Tapi akan ada dampaknya bagi kita secara benefit gitu. Jadi ada istilah profit, keuntungan, ada istilah benefit, kebermanfaatannya. Nah, kita ini di sini akan banyak sekali menemukan kebermanfaatan khususnya bagi kita sendirilah gitu dalam kita melakukan aktivitas seaktif-aktif mungkin gitu di Aswell. Nah, itu ya dari segi nama gitu, dari segi penulisan itu. Lalu ada lingkaran dan warna coklat ya di situ. Ada lingkaran warna coklat. Maknanya sendiri warna coklat itu seperti warna bumi lah ya. Warna yang menunjukkan bahwa itu kesan kehangatan, kesan kalau secara psikologisnya warna coklat itu warna keakraban, warna kehangatan. Jadi kita menginginkan orang-orang yang masuk dalam lingkaran ini itu adalah lingkaran kebaikan. Jadi ada warna putih juga di situ ya, warna putih lingkaran yang kita maknai sebagai kesucian, kebaikan. Masuk ke dalam lingkaran ini, orang-orang yang masuk ke dalam lingkaran ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh dengan keberkahan, kesucian itu sendiri, dengan nuansa yang akrab, hangat gitu di warna coklatnya itu sendiri. Nah itu di filosofi dari logo Aswell Community. Kecepatan nggak saya nyampeinnya? Bisa ditangkap lah ya, bisa ditangkap dengan baik lah ya. Oke. Kita sampai selesai dulu, bentar baru sesi tanya jawab mungkin ya gitu ya MC ya. Iya Gitu? Kang, gitu. Oke, next lagi ya, lanjut lagi. Oke, sejarah singkat Aswell Community. Nah tentunya di setiap tempat atau di setiap atau profil orang sekalipun pasti punya sejarahnya ya. Nah, Aswell Community juga punya ceritanya, punya sejarahnya bagaimana Aswell Community itu bisa sampai sekarang di usia menginjak 5 tahun. Di usia menginjak ke 5 tahunnya Aswell Community. Jadi saya mau ceritakan juga sejarah singkatnya Aswell Community ya. Lahir 17 Oktober 2017. Jadi kita meresmikan nama komunitas ini, kita membangun ini dari 17 Oktober 2017. Tapi ada latar belakang cerita sejarahnya dulu nih. Bisa jadi terbentuk Aswell Community gitu ya. Jadi di 2015 itu awal nama Aswell dari menjadi cikal bakal ke rintisan selanjutnya. Jadi di Pondok Modern. Saya lulusan di Pondok Modern di Gontor 2015. Saya beres nyantri lalu pengabdian. Di pengabdian itu saya punya keresahan karena di Pondok Modern Gontor, tapi bukan yang pusat ya, jadi di cabang. Jadi ada pembangunan lagi di pondok-pondok cabangnya banyak. Dan salah satunya pengabdian saya itu di Jambi gitu. Jadi ada juga yang di pengabdiannya tuh banyak, ada yang di Aceh, ada yang di Sulawesi gitu ya. Ada yang di berbagai daerah selain yang di pusatnya di Ponorogo gitu. Nah, yang di Jambi ini saya punya keresahannya kenapa di Pondok Modern yang belajar bahasa bilingual gitu ya, Arab bahasa Inggris, tapi nggak ada kursus gitu. Nggak ada kursus bahasanya. Karena memang masih ngerintis ya, pondok itu masih baru tergolong. Dan saya di bagian bahasa kebetulan waktu itu. Lalu saya mengajukan diri buat mencoba ngerintis nama kursus dulu awal mula. Nah, kepikiran namanya itu setelah berikhtiar, bermeditasi gitu ya, berpikir mencari nama yang cocok gitu, apa nama kursusnya, muncullah nama Aswell sendiri. Yang saya bilang ceritanya waktu itu namanya Always Spirit with Education Always Spirit with English Language gitu. Jadi fokusnya waktu itu mulai dari khusus bahasa Inggris. Karena di sana di pondok di daerah Jambi itu, Pondok Gontornya sendiri belum punya kursus bahasa untuk santri-santrinya gitu. Jadi awal mulanya itu lahir dari keresahan saya sebagai bidang bahasa untuk bisa meningkatkan kualitas bahasanya santri-santri, jadi bikinlah kursus bahasa gitu. Singkat cerita di pengabdian tahun 2015. 2016 saya beres pengabdian, lalu saya pulang ke Bandung dulu, saya ke rumah, lalu saya mencoba ikhtiar lagi sekolah kuliah, mencoba juga ngajar di berbagai sekolah, salah satunya di Soreang, juga di Padalarang, namanya sama juga Aswell Course. Waktu itu masih namanya Aswell Course juga.
Jadi ketika di Padalarang di Soreang itu saya bikinnya sama, ingin tentunya dengan keresahan yang sama juga, bikin yang namanya Aswell Course gitu. Jadi peningkatan kualitas fokusnya di bahasa Inggris. Nah, singkat cerita gitu. Lalu 2017 saya memutuskan untuk kuliah di Cibiru ya, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di 2017 semester pertama saya kepikiran lagi buat coba gitu. Jadi Aswell ini latar belakang kemana-mananya bareng sama saya gitulah, gitu ceritanya. Jadi 2017 ketika saya semester pertama di UIN, saya punya teman-teman dan saya ajak teman-teman, terutama ada 4 orang perintisnya. Saya lalu istri saya sendiri Teh Indri, lalu terus ada Kang Zakaria, ada Kang Yoga gitu ya, ada 4 orang perintis pertama itu ingin yuk kita bikin lembaga ngajar gitulah. Jadi terfokus kita kepikiran buat bikin namanya apa, Aswell. Jadi sepakat bareng-bareng 4 orang kita bikin Aswell Course dulu awal mula, Aswell Course dengan kita punya seorang pembina, seorang senior ibarat dari dosen yang kita inginkan tuh biar bisa jadi tempat sharing kita gimana sih meningkatkan kualitas dari sebuah organisasi gitu ya, terutama untuk bidang pembelajaran gitu. Jadi 2017 mulai kiprah di ranah Bandung 4 orang ya, menjadi komunitas. Sering perkembangannya tuh kenapa dari kursus lalu jadi komunitas gitu ya, kenapa bisa. Jadi awal ceritanya juga ketika waktu pas saya kebetulan ngajar di Padalarang di sekolah namanya Cahaya Harapan, itu MTS dan MA Cahaya Harapan gitu ya. Jadi kebetulan juga dekat dengan pemilik yayasannya. Lalu saya ketika ngajar anak-anak aliyah, kebetulan nih anak-anak aliyahnya kelas 3 itu sharing dan pengen banget tahu soal kuliah gitu. Pengen tahu banget soal kuliah. Jadi saya berpikir, kenapa nih, memang jarang-jarang searching atau apa, kata anak-anaknya, aduh di sini kurang dibimbing Kang gitu, kurang dibimbing Pak, kurang dikasih arahan. Kita tuh sebenarnya pengen kuliah, pengen tahu sih seperti apa rasanya kuliah. Terus saya mikir, yang saya kira di daerah sekitar Bandung kayak gitu, Kabupaten Bandung Barat yang mungkin lebih bisa itu secara informasi lebih lengkap ya, ternyata masih banyak juga anak-anak yang kurang terfasilitasi gitu ya, dari segi buat materi juga fasilitatornya nggak terdukung gitu, dari segi informasi akses juga ternyata masih ada tempat yang belum dapat gitu. Yang saya pikir kalau di Jawa Barat atau setidaknya di Bandung lah ya, di Kabupaten Bandung Barat atau di Kabupaten Bandung tuh bisa lebih baik gitu, tapi ternyata ada saja daerah atau sekolah yang fasilitasnya belum lengkap gitu, fasilitasnya yang belum maksimal untuk bisa memaksimalkan potensi anak-anaknya gitu. Jadi kepikiran mengajak anak-anak dari Aswell Course tadi itu untuk bisa nimbrung nih bareng-bareng membangun pembelajaran di sana. Jadi kita kasih semacam bimbingan belajar gitu, tapi gratis. Karena kan kita awal mula bikinnya Aswell Course ya, Aswell Course gitu. Tapi karena kita ngelihat dari anak-anak juga ada keterbatasan dari berbagai hal, ya udah kita kasih bimbingan belajar secara gratis, bimbel gratis gitu. Nah dari situ antusiasnya luar biasa, di luar dari ekspektasi gitu. Dari mulai penyambutan, kita udah kayak kontingen delegasi dari daerah kampus mana, habis itu disambut, dibikinin apalah, maksudnya panggungnya segala macam. Yang kita kira wah Masya Allah gitu, maksudnya kita tuh niatnya ngasih pembelajaran aja, karantina 2 hari 1 malam, ngasih informasi mengenai kuliah, kampus UIN itu apa, kampus ITB itu apa gitu ya, UPI itu apa. Tapi ada pembukaan dulu, ternyata ada sambutan-sambutan segala macam. Ya akhirnya setelah selesai acara itu kita jadi mikir gitu ya, kita mikir gimana kalau kita kembangin lagi program semacam ini lebih lanjut nih gitu. Ternyata kita kasih bimbel gratis tuh menyenangkan buat kita gitu. Kita ngajar anak-anak juga seneng. Satu sisi kita ngasih ngasih keilmuan ya, ngasih ilmu yang sudah kita dapatkan sebelum-sebelumnya di sekolah kita kasih. Nah, kita deliver ke anak-anak nih gitu. Kita pun ya
ya jadi senang karena kita kepake lagi gitu ya, kita berpikir lagi materi-materi sebelumnya, kita juga senang ngajar, kita jadi ada komunikasi dengan adik-adik, kita jadi akrab juga, kita jadi nambah relasi juga teman-teman yang soalnya dari pas program itu kita ngajak beberapa dari kampus lain juga ikut gitu. Lalu ya ada kepuasan tersendiri loh yang ibaratnya nggak didapatkan secara materi. Jadi kalau kita beli pakai uang tuh kayaknya nggak dapet deh hal-hal yang kayak gitu ya nggak. Hal-hal yang kalau kita kasih secara sosial gitu, kalau kita beli itu kepuasan itu nggak dapet gitu. Kita harus dapatnya tuh ya kita terjun langsung ke lapangan dengan ngajar, berbagi ilmu, wawasan kita, terus tips-tips kita, belajar kita, kuliah kita kayak gimana, sekolah kita kayak gimana, pengalaman kita. Jadi itu hal yang nggak bisa dibayar pakai uang nggak sih, kecuali dengan kita terjun langsung ke anak-anaknya gitu. Akhirnya tercetuslah gitu, akhirnya bikinlah kita pengembangannya menjadi Aswell Community, membuat sebuah unit yang namanya Aswell Community gitu. Tentunya Aswell Course ini enggak terkesampingkan ya, tapi tetap menjadi unit di lain hal gitu. Karena kalau Aswell Course tuh fokusnya ke pelayanan pendidikan berbayar gitu. Cuma kalau akhirnya kita berpikir tadi ya secara latar belakangnya, jadi kita bikin komunitas akhirnya. Komunitas yang geraknya itu non-profit dan kita ingin membangun jiwa sosial kita lewat pendidikan dengan berbagai macam program gitu. Itu ya, itu sejarah singkat yang mungkin agak panjang dijelasin ya. Tapi ya itu memang harus dijelasin supaya clear ya biar tahu semuanya bahwa community awal mulanya seperti itu gitu. Oke, next ya. Visi misi. Ya, ini agak panjang ya. Ya mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri, diperhatiin ya. Visi yang pertama itu puji. Profesional pelayanan, unggul prestasi, jembatan masa depan, iman dan takwa. Misi. Sini ada. Bentar. Misinya satu, menjadi komunitas dengan kualitas terbaik dan menghasilkan peserta didik generasi yang ahli dalam potensinya masing-masing. Dua, menjadi komunitas yang berkompeten dan menjadi pelopor inovasi pendidikan sampai kancah internasional. Amin ya. Tiga, mencetak kader-kader bangsa yang siap mengabdikan diri untuk memajukan dan mengharumkan nama Indonesia. Tentunya kita berharap Aswell Community itu nggak sebat ini ya, nggak sampai cuma daerah Bandung aja gitu. Tapi kita pengennya sih memperluas relasi kita, jaringan kita lebih lanjut sampai tentunya jadinya Indonesia gitu. Jadi Aswell itu Indonesia banget gitulah. 4, menjaga dan mengkreasikan budaya-budaya Indonesia dengan semangat menanamkan nilai-nilai Nusantara agar bisa berbicara di dunia internasional. 5, menjaga nilai-nilai agama yang dianutnya dengan nilai-nilai dan moral yang mencerminkan kedamaian antar umat. Ya, jadi dari visi misi ini kesimpulannya kalau yang saya tangkap secara singkat aja, Aswell Community itu berharapnya kita tidak sampai di ranah areanya Bandung saja gitu. Kabupaten Bandung Barat, terus Kabupaten Bandung gitu. Teman-teman mungkin di sini ada yang daerah non Jawa Barat, ada nggak di sini? Siapa yang dari bukan Jawa Barat? Ada? Atau semua asli Jawa Barat ini? Ada nggak? Halo? Masih stay ini gimana? Semuanya Jawa Barat ya? Halo? Ya, gimana nih teman-teman, ada yang dari luar Jawa Barat nggak? Saya dari Bandung, Pak. Dari Bandung, Pak. Oh, Bandung. Siap. Yang lainnya? Ada yang dari Kendal, oh Kak Ani, Batu Kendal, Jawa Tengah. Iya. Oke ya. Nah, jadi kalau bergabung ke sini, sahabat semua, jadi jangan terpikirkan bahwa ini tuh komunitas orang Bandung gitu ya, Kabupaten Bandung, enggak. Jadi kita membuka banget untuk seluruh pemuda-pemudi Indonesia dimanapun gitu ya, buat join Aswell Community sebenarnya gitu. Tapi bertahap lah kita ya, karena kita juga pengennya memperkuat dulu pondasinya di daerah sini dulu gitu, sebelum bisa nasional gitu ya, sebelum bisa nasional.
Tapi yang Bandung tentunya ya pasti bisa menyesuaikan di daerah manapun. Sekiranya deket-deket nanti di Bandung, mampir ke sini lah ya, ke daerah Cibiru gitu. Biar tahu sekretariat kita juga. Ya intinya nanti tentunya Aswell Community itu inginnya bisa meluas. Tadi kayak Kak Animah tadi misalnya di Kendal, di Jawa Tengah, barangkali nanti ketika sudah lulus dan pulang, atau misalnya balik ke kampung halaman, atau misalnya mungkin beberapa lama di kampung halaman mungkin ceritanya ya. Bisa mengaplikasikan ilmunya yang pernah dipelajari di Aswell Community, pengalamannya di Aswell Community buat bisa ngebangun relasi lebih banyak lagi, atau dia bisa berbaur dengan masyarakatnya, membentuk komunitas atau sebuah pergerakan pendidikan yang baik gitu. Ya tentunya terserah mau nanti dari kader-kader Aswell tuh membangun alat sendiri atau bisa juga berbareng-bareng bersama Aswell sendiri gitu. Intinya kita inginnya ini sifatnya nasional lah gitu ya. Ya nanti visi misi mungkin akan lebih lanjut ketika di mentoring lah ya, dijelasin lebih lengkap lagi, persingkat waktu. Next. Kita punya value-nya di Aswell Community. Value Aswell Community, nilai-nilai ya di Aswell Community. Jadi saya sebutkan ininya tuh peduli, ikhlas, berbagi. Value Aswell Community itu ada tiga poin: peduli, ikhlas, berbagi. Pedulinya peduli tentang apa? Kita menanamkan diri untuk care, untuk peduli, sensitif terhadap hal-hal berbau pendidikan. Peduli, jadi kita benar-benar memperhatikan betul apa yang terjadi dari waktu-waktu sekarang gitu, ke depannya seperti apa, yang lalu jadi evaluasi mengenai hal pendidikan. Lalu kita aplikasikan, kita berbuat dengan ikhtiar kita sebagai anggota komunitas dengan ikhlas gitu. Ikhlas di sini ini mah nilainya yang bisa menilai ya hanya Allah Subhanahu wa taala aja ya. Kita nggak tahu seberapa sih takaran ikhlas dari masing-masing itu ya. Cuma kita ikhtiarnya itu ikhlas, bener-bener plong gitu, bener-bener kita nggak kepikiran ketika kita berbuat itu ingin sesuatu yang lebih besar buat kitanya, enggak. Poin secara umum itu ya, secara umum. Tapi kalau buat masing-masing takaran ikhlas itu mungkin berbeda-beda. Gimana ikhlas itu kita nggak tahu, dan Allah sendiri yang tahu nilai dari keikhlasan tiap-tiap orang tuh ya. Lalu berbaginya apa? Hal-hal mengenai kebaikan, apapun itu, mau itu secara materi, mau itu secara keilmuan, mau itu secara pengalaman, wawasannya, dan hal apapun yang menyangkut tentang kebaikan. Itu konsepnya, peduli, ikhlas, berbagi. Ya, next. Oh iya, nah ini teman-teman sahabat semua perlu tahu sedikit ya alur keanggotaan di Aswell Community ke depannya. Jadi ini ibaratnya kayak sekolah tingkatan gitu, kekeluargaan di Aswell Community ada beberapa tahapan teman-teman akan belajar di Aswell Community. Yang pertama, kalau kalian sekarang lagi jadi calon anggota muda kan ya, peserta akademik ini lagi jadi calon anggota muda. Ketika masuk itu menjadi anggota dulu nih 1 tahun. Ya, 1 tahun menjadi anggota muda di Aswell Community. Nanti di situ bakal banyak diarahin sama pengurus bagaimana program-program Aswell itu sendiri. Lalu nanti diajarkan juga ke bidang-bidang, ada bidang apa gitu ya. Nanti sahabat semua masuk tuh ke tiap-tiap bidang. Nanti akan dipelajari seperti apa per bidangnya gitu ya. Nanti juga ada kepanitiaan. Jadi ada pengurus, ada kepengurusan, ada bidang, ada juga kepanitiaan. Nanti ada banyak program di sini, ada program unggulan sama program di luar dari program unggulan. Jadi anggota muda 1 tahun di Aswell Community itu 1 tahun belajar soal apa sih Aswell Community dari segi program dan bagaimana kita bergeraknya gitu. Lalu tahun keduanya barulah menjadi pengurus. Tahun kedua jadi pengurus, sudah punya tanggung jawab untuk mengurus. Nah, jadi pengurus itu tanggung jawabnya adalah mengurus bagaimana kegiatan berjalan dengan baik, bagaimana program-program kepanitiaan maupun program bidang berjalan, lalu juga mengurus anggota muda barunya gitu. Jadi anggota-anggota bidang, bagaimana mengkaderisasi, bagaimana meningkatkan kualitas setiap kader dan kualitas komunitas itu sendiri selama 1 tahun.
gitu ya. Dan bisa maksimal 2 tahun itu untuk porsinya tertentu ya. Jadi mungkin kalau kayak ketua umum diangkat kembali menjadi ketua umum, jadi itu ada ketentuan tertentu gitu. Nggak sembarangan jadi pengurus jadi 2 tahun, nggak. Jadi minimal tuh 1 tahun menjadi pengurus. Setelah menjadi anggota muda, lalu menjadi pengurus, tahun berikutnya, tahun ketiga itu menjadi demisioner. Nah, selesai mengurus, lalu menjadi demisioner adalah sebagai pengawas, meninjau di lapangan bagaimana pengurus anggota muda itu bersama-sama bersinergi dalam komunitas, mensukseskan program kader dan program komunitas di luar di eksternalnya gitu ya. Jadi demisioner ini sudah tahapan yang di akhir menjelang menjadi alumni, tapi tetap sebagai pengawas gitu, peninjau, penasehat juga bagi pengurus dan anggota gitu ya. Lalu terakhir, setelah 3 tahun mengalami tahapan itu, maka yang sudah mencapai tahap demisioner ini kemudian menjadi alumni. Ya, jadi kan suatu saat kita nggak akan terus-terusan menjadi anggota komunitas, tapi ada halnya nih ketika menjadi alumni, dan ini sifatnya seumur hidup. Jadi kegiatannya ini ya sebagai silaturahmi antara alumni atau anggota dulunya, dan ada kegiatannya juga sih gitu. Kebetulan saya juga jadi ketua alumninya. Jadi setiap 1 bulan sekali ada perkumpulannya aja lewat online gitu. Jadi biar tetap silaturahminya terjaga. Seperti itu ya. Jadi ada alurnya seperti alur keanggotaan. Terus saya buat sahabat semua, waktunya lebih nggak apa-apa nih panitia. Nggak apa-apa. Teh Cici. Ya Kang, tidak apa-apa, dilanjut saja. Ya, saya semua ini. Jadi buat jadi anggota gitu ya, buat teman-teman sahabat calon anggota muda peserta akademik, kita coba jadi anggota yang kreatif, inovatif, dan unik. Ya, jadi kita selalu mencoba mencari hal-hal yang baru, tapi kita juga nggak apa-apa kalau suatu saat kita orang yang kreatif tuh gimana sih, jadi orang yang inovatif tuh gimana. Mungkin bisa tiru lah, atau kita gunakan metode ATM. Teman-teman juga mungkin sering tahu ya metode ATM itu amati, tiru, modifikasi. Jadi banyak hal program di Aswell juga seperti itu sih. Jadi kita mengamati bagaimana program di lain pihak itu berjalan, lalu kita tiru, tapi nggak tiru secara mutlak. Kalau itu kan plagiat ya. Jadi kita modifikasi aja gitu program itu ala Aswell sendiri gitu. Lalu harapannya sahabat semua sebagai calon anggota muda ini aktif dan produktif gitu ya. Karena kita di sini gabung itu bukan menjadi anggota aja, tapi menjadi aktivis. Jadi ketika bergabung menjadi Aswell Community, jadi sekaligus sahabat semua itu menjadi delegasi sebagai komunitas pendidikan dan sosial, menjadi aktivis penggeraknya gitu. Jadi harapannya aktif dan produktif, menghasilkan karya juga di sini. Boleh baik hal itu untuk komunitas maupun diri kader sendiri gitu. Diri sendiri pun silahkan maksimalkan potensi gitu. Mumpung selagi muda gitu ya. Lalu kolaboratif, jangan lupa teman-teman semua bergabung di Aswell itu karena pasti punya relasi, baik itu internal Aswell Community maupun dengan pihak luar. Maksimalkan sifat kolaboratif ini. Bareng-bareng bergabung, sukseskan. Kalau punya program, ide sendiri pun tentunya pasti punya harus ada dukungan ya kan. Jadi munculkanlah potensi dengan berkolaborasi gitu ya. Lalu pada akhirnya nih dari 3 poin itu, teman-teman istiqomah lah gitu, istiqomah di sini. Ya kalau kata Teh Hindri tadi sebagai pembina kan, jangan bosan-bosan di sini, betah-betah di sini. Kalian semua harus istiqomah di sini itu. Terus menerus teman-teman semua melakukan kegiatan dengan baik karena ya istiqomah itu jadi kunci buat kita bertahan selama ini gitu. Aswell Community bisa sampai 5 tahun itu karena kuncinya itu udah istiqomah. Ngebangun setiap programnya dan mempertahankan kader ya kuncinya itu udah istiqomah. Diniatkan dengan baik gitu, benar-benar bergabung dengan Aswell Community sampai selesai gitu, sampai menjadi alumni ya. Kalau bisa kayak gitu. Oke, next. Nah, ini saya ngejelasin program unggulan Aswell Community. Ini sebenarnya sih materi yang seharusnya di mentoring nanti kalau sudah jadi anggota muda sebenarnya ya, Teh Fatia, Teh Cici, Teh Kang Joko. Cuman request dari panitia, jadi saya sampaikan ya, buat program unggulan Aswell Community gitu. Biar sahabat juga sebenarnya sih
anggota muda juga perlu tahu mungkin ya, seperti apa sih program unggulan Aswell Community. Jadi sahabat juga catat dengan baik juga soal ini. Jadi program unggulan Aswell Community itu selama 1 tahun, teman-teman semua akan tahu nih programnya apa aja, dan inilah program unggulan gitu, program besarnya Aswell Community. Di lain mungkin ada program-program lainnya. Yang pertama nih, ya, akademik itu yang sekarang sedang kita jalani, aktivasi kader dan misi komunitas. Jadi ini program kaderisasi penerimaan anggota muda baru. Yang kedua PBR, karena komunitas kita tuh mayoritas dan memang ingin pergerakannya di bidang dakwah juga, bidang dakwah pendidikan, dan ingin menariknya tuh anggota muslimah. Jadi dan juga masuk di bulan Ramadan, kita ingin memeriahkan bulan Ramadan gitu ya. Kita ingin memeriahkan bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa. Jadi kita agendakan setidaknya dalam satu bulan itu ada 1 pekan yang kita meriahkan di Aswell Community. Jadi namanya PBR, Pekan Berkah Ramadan. Yang ketiga, karena kita komunitas pendidikan, tentunya kita harus jelas, harus tahu bahwa kita tuh di negara kita ada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita pun mengagendakan nih setiap di bulan Mei atau di tanggal 2 Mei itu ada EdFest, Education Festival, kayak gitu ya. Nah, karena kalau misalnya komunitas pendidikan tapi nggak ada agenda di Hari Pendidikan, kayaknya kurang ya gitu. Terus ada lagi sambut mahasiswa baru. Program-program selama ini Samba itu terfokusnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi ketika ada mahasiswa baru, kita ngadain kegiatan program penyambutan gitu untuk mahasiswa baru. Tapi ini yang sudah berlalu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nih Samba boleh banget mau diadain di UPI, boleh. Ngadain Samba di Uninus misalnya, boleh banget. Mau di mana lagi misalnya, di ITB, di kampus lain misalnya. Itu boleh banget, silakan aja selama itu kita tahu jadwal kampus-kampusnya sendiri, penerimaan mahasiswa baru yang sudah jadi mahasiswa gitu ya, jadi maba. Nah, kita ngadain Samba itu semacam kayak penyambutan mahasiswa, tapi juga kita ngenalin nih soal Aswell Community gitu. Nah, lalu ada BIMTES. Kalau BIMTES ini sejauh ini memang untuk di UIN, karena kita memang pusatnya di UIN ya, Aswell Community itu. Jadi BIMTES itu semacam bimbingan belajar untuk persiapan ujian masuk UIN Sunan Gunung Jati Bandung. BIMTES ini sudah berjalan 2 kali gitu, karena beberapa tahun kemarin pandemik, tahun kemarin nggak terlaksana, jadi sebenarnya ada program unggulan kita namanya BIMTES ya. Karena pandemik aja jadi agak goyang sedikit lah program ini, tapi nggak apa-apa. Ya syukur-syukur kalau tahun ini sudah mendingan dan ada BIMTES, ada UM ya, maka BIMTES juga perlu dipersiapkan gitu. Lalu ada Bijera, Bimbingan Jelajah Nusantara. Kalau yang teman-teman volunteer sebelumnya nih kayak Kak Anikma, mungkin terus di sini ada siapa lagi? Teman-teman volunteer di Bijera mungkin udah tahu ya Bimbingan Jelajah Nusantara. Jadi ini bimbel yang masuk ke ranah semacam di yayasan, di panti, di sekolah, di berbagai macam pihak yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut gitu. Jadi kalau Bijera itu singkatnya bimbel, tapi nggak berbayar gitu aja sih, Bijera itu semacam itu. Jadi kita ngebantu pihak-pihak yang perlu banget untuk dikasih layanan secara pendidikan. BCH, nah ini program unggulan kita berupa beasiswa, namanya Cahaya Harapan, karena pertama kali beasiswa ini kita adakan di sekolah di Cahaya Harapan, di sekolah saya dulu saya ngajar. Jadi ini program bimbingan berupa persiapan menuju SBMPTN, khususnya di BCH ini. Jadi ini program bimbingan persiapan menuju SBMPTN. Lalu ada ACA, kita punya milad, kita punya hari ulang tahun tadi 17 Oktober. Lalu kita sering mengadakan di bulan Oktober itu ACA Aswell Community Anniversary. Kegiatannya macam-macam, bisa kegiatan internal maupun eksternal gitu ya. Lalu terakhir di bulan November ada Dirgahayu Guru, di mana setiap 25 November itu ada Hari Guru Nasional. Ya kan ya, ada Hari Guru Nasional, dan kita juga memeriahkan agenda yang sifatnya tentu mungkin mengundang narasumbernya dari guru ataupun ya banyak hal mungkin yang bisa kita kreatifkan gitu ya, agenda apa yang cocok untuk di Hari Guru Nasional itu. Sampai sejauh itu sih, sampai sekarang ini kita punya 9 program unggulan kayak gitu ya teman-teman semua. Oke, next. Nah, Aswell Community berjalan terus sampai sekarang udah menginjak tahun ke-5. Nah, kedepannya seperti apa sih ya Aswell tuh? Apakah cuma sampai di Aswell Community aja?
harapannya nggak sampai situ aja teman-teman. Jadi selain menjadi komunitas, kita ingin ngebangun terus menerus seiring berjalannya waktu, dan inginnya puncaknya itu ingin menjadi sebuah lembaga yang solid, yang kuat, menjadi lembaga pendidikan dan sosial gitu. Jadi ini Aswell Community itu bukan yang pusatnya, bukan yang terbesarnya, tapi ini adalah unit dari sekian macam unit yang ada di Aswell. Jadi unit ini adalah unit komunitas, geraknya di bidang sosial. Lalu kita juga punya unit lain, ada namanya Aswell Course ya, mengembangkan kursus bimbel tadi, Aswell Course. Alhamdulillah sudah berjalan juga sih sejak dari 2018, tapi baru diresminya tahun inilah gitu, karena kita udah punya tempat buat belajar di sini dan juga les privatnya udah punya beberapa murid dan tutor juga. Jadi ada lagi nanti unit-unit yang ingin kita kembangin selanjutnya gitu. Jadi kita pengen banget punya yayasan keislaman gitu. Kita punya mimpi pengen punya ya masjid sendiri, pondok sendiri gitu. Kita pengen punya sekolah berbasis asrama pesantren gitu ya. Kita pengen ada majelis taklim, lalu ada ya macam-macam program-program yang sifatnya keislaman. Ada Aswell Islamic Foundation di situ. Itu masih berupa progres ya maksudnya sih menjadi mimpi kita. Instansi sekolah, kita pengen banget punya instansi sekolah gitu, kayak unit sekolah Aswell School untuk kalangan SD, prasekolah, Aswell Academy gitu ya untuk SMP, SMA-nya. Lalu nanti pengennya ya mimpi. Ini mimpi mah gratis nggak apa-apa kali ya sahabat-sahabat ya. Mimpi buat semua orang tuh gratis gitu. Yang mahal itu mewujudkannya sih ya. Tapi kita berharap mimpi itu ya bisa tercapai tentunya, atau nggak setidaknya kita berjuang lah, kita ada tujuan di dalam perjalanan hidup ini ya. Jadi maksimalnya kita pengen banget sih punya Universitas Aswell University gitu, jadi instansi sekolah. Jadi unit-unitnya lengkap nih. Nah dalam satu naungan lembaga yang namanya Aswell Institute. Jadi teman-teman semua walaupun sudah jadi alumni nantinya gitu ya, Aswell itu programnya masih banyak, tujuan-tujuannya masih banyak banget gitu. Jadi nggak hanya sampai di Aswell Community aja. Jadi teman-teman bakal terus mungkin bisa mengembangkan diri bersama-sama di sini juga bisa. Bareng-bareng berkolaborasi di sini juga bisa gitu, bareng-bareng. Jadi ini mimpi yang gratis yang kita wujudkan dan tentunya mahal sekali harganya kalau teman-teman bisa berjuang bareng-bareng bersama kita gitu. Nah, itu the future of Aswell Institute. Oke gitu. Terus ada lagi? Ini terakhir ya, ya alhamdulillah. Jadi ya semua yang sudah saya jelaskan itu ya mudah-mudahan bisa jadi hikmah kebaikan buat teman-teman semua hari ini ya. Pengenalan dasar untuk bisa melanjutkan perjuangan setelah ini. Ya mudahan itu bermanfaat tentunya. Saya kutip sedikit, ini filosofi di pondok saya juga. Mungkin teman-teman juga pernah dengar. Pendidikan itu adalah apa yang kita lihat, dengar, rasakan, dan lakukan. Jadi sekarang teman-teman akan banyak belajar hal dan itu adalah pendidikan buat kita semua gitu. Jadi yang kita dengar sekarang ini hari ini lagi ngedengerin materi soal keaswelan gitu, melihat siapa pembinanya gitu ya, saya sendiri siapa ketua pembina, siapa ketua umumnya. Dan juga kita merasakan feel-nya gitu nanti ketika bergerak berjalan itu bagaimana menemukan sebuah keresahan, bagaimana mencari solusi dari sebuah keresahan itu gitu. Bagaimana untuk bisa menyatukan dua pemikiran yang berbeda karena kita sedang ada diskusi atau rapat gitu. Perbedaan itu kan pasti selalu ada. Nah, kita akan merasakan berbagai hal itu, lalu kita implementasikan, kita lakukan gitu. Kita gerak aktif di situ. Nah, itu semua adalah pendidikan gitu. Jadi teman-teman sudah gabung, sudah daftar aja, sudah mulai gabung di sini itu ya itu udah pendidikan buat teman-teman semua. Makanya kita kita wadahi ini sebagai komunitas pendidikan dan sosial. Mungkin itu saja dari saya ya materinya. Mohon maaf kelebihan 15 menit mungkin ya. Karena memang harus banyak yang disampaikan. Terima kasih dari saya. Waktu dan teman mungkin dikembalikan kembali ke MC. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Kang Ismail Marjuki yang luar biasa ya sudah menyampaikan materi tentang keaswelan, di mana seperti tadi telah disebutkan gitu ya, materi tentang keaswelan ini teman-teman merupakan materi pokok ya, materi inti gitu ya, karena sebelum teman-teman bergabung menjadi anggota Aswell Community,
teman-teman tentunya harus mengetahui seperti apa seluk-beluk Aswell Community ini gitu kan. Terus bagaimana sejarah latar belakang program dan lain-lain banyak gitu ya. Nah, tetapi kalau teman-teman nih masih banyak penasaran tentang apa ya, terjun ke lapangannya seperti apa dan lain sebagainya, pokoknya teman-teman ikuti kegiatan akademik ke 4.0 ini sampai akhir sehingga teman-teman bisa lolos dan menjadi anggota Aswell Community gitu. Ya, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya terlebih dahulu dengan ada aturan bertanya ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya raise hand terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama dan juga pertanyaan. Jadi nanti kalau semisal pertanyaannya banyak, mungkin nanti akan dipilih 3 penanya pertama. Silakan teman-teman. Silakan yang mau bertanya. Belum ada nih. Belum ada yang raise hand. Halo peserta, ada ini teh takutnya pada kemana? Ini pada on cam banyak nih. Alhamdulillah. Hadir. Hadir ya. Gimana nih? Ada gak yang mau bertanya nih langsung ke CEO-nya gitu? Izin bertanya boleh? Ya, mangga silakan. Siapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Padilla Ramadan dari kelompok 2. Tadi itu kan kalau nggak salah ada Aswell course. Nah, apakah setiap anggota misalkan yang sudah masuk Aswell ini kan ibaratnya kan selain ingin menambah wawasan juga, selain ingin bisa belajar. Nah, apakah bisa si anggota tersebut tuh ingin mengembangkan seperti bakatnya seperti public speaking-nya misalkan bahasa Arab atau bahasa Inggrisnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nanyanya soal Aswell course ya, Kang ya? Iya. Kang ya? Iya. Jadi Aswell course tuh ini unitnya kita tuh fokusnya ke kursus Kang, ke bimbel di mana kita tuh ngajar gitu. Kalau misalnya Akang pengen nambah soal tadi pengen kayak public speaking kayak yang lain, berarti itu menjadi murid ya, berarti ya maksudnya kan pengen diajarin kan, ya nggak sih Kang Padilla? Betul? Iya, kalau misalnya ingin daftarnya di Aswell Course bisa Kang jadi murid, cuma itu berbayar sih Kang. Di Aswell Course itu ininya bentuknya bimbel gitu. Jadi kalau teman-teman semua mau belajar ke bimbel, ke Aswell Course ya boleh, tapi itu memang udah ada aturannya karena kita tuh bimbingan belajar berbayar gitu Kang. Nah, kalau misalnya ingin pengembangannya karena sebagai anggota Aswell Community itu boleh banget, nggak harus lewat Aswell Course gitu. Jadi nanti kan ada di sini ada bidang HRD ya, ada Human Resource Development-nya juga di sini di bidang Aswell Community, ada Kanatsa di sini. Ya kan, nanti boleh nih kalau mau ngembangin public speaking tadi, bagaimana berbicara, bagaimana menjadi MC, mungkin jadi penceramah, bisa jadi nanti jadi riset kita nanti dikembangin, disiapin pematerinya. Nanti mau dari pengurus yang menjadi pemantiknya, narasumbernya, ataupun kita bisa ngundang pemateri yang cocok, kredibel di situ. Jadi di Aswell Community juga sebenarnya sudah ada ranahnya sih Kang. Ada bidangnya. Jadi bukan di unit Aswell course-nya. Kalau course itu
fokusnya kita memang nyari tutor, pengajar, dan kita fokusnya itu memang ke ini mah lebih ke bisnis sih Kang. Aswell Course itu bisnis, layanan, pendidikan gitu. Kalau Akang pengen belajar di Aswell Course itu berarti menjadi murid. Jadi ya berbayar gitu. Nanti ada kok Kang nanti di bidang ini apa? Di bidang Aswell Community sendiri itu ada bidang HRD-nya buat pengembangan setiap kader. Insya Allah nanti diusahakan sama pengurus, sama kita pembina juga, sama semua pihak nanti buat masing-masing potensi tiap kader anggota muda juga lebih meningkat gitu ya. Ada masukan tuh ya Teh Natsa buat bidang HRD. Sip. Gitu ya Kang Fadilah untuk menjawabnya dari saya. Iya Kak, makasih. Ya, boleh yang lainnya. Ya, mangga teman-teman, jika ada yang ingin bertanya kembali. Masih satu penanya. Oh, ada dari Marwah Siti Mardiah. Mangga Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Marwah Siti Mardiah. Nama Marwah Siti Mardiah dari kelompok 1. Izin bertanya, kan tadi seperti apa yang dijelaskan itu bahwa Asel itu yang apa ya yang terjun ke dunia pendidikan dan juga sosial. Nah, apakah ada program pengabdian? Nah, itu dilaksanakannya berapa tahun sekali atau programnya itu dilaksanakannya berapa bulan sekali? Terima kasih. Oh iya. Oke, langsung ya. Program pengabdian ya. Nah, kita di Aswell Community ada bidangnya juga, bidang dedication and care. Mungkin tadi saya nggak ngejelasin soal bidang-bidang di Aswell ya, karena bidang Aswell tuh nanti mungkin di mentoring aja deh nanti setelah jadi anggota muda ya. Nah, di bidang dedication and care ini ada bidang pengabdian dan kepedulian. Jadi nanti juga diarahin tiap anggota ada program buat pengabdiannya. Ada tadi program 9 program unggulan itu di situ tadi salah satunya ada program pengabdian juga. Mungkin tadi saya terlalu cepat ngejelasin ya. Ada Bijera di situ, ada BCH di situ. Ya kan beasiswa Caharapan berupa programnya kita sebagai aktivis di sini itu sebagai anggota di sini relawannya lah ya, aktivis, relawan, penggerak gitu ya. Kita nanti bakal terjun ke lapangannya ke salah satu sekolah unit karena ini dari dulu pengabdian kitanya di Kabupaten Bandung Barat di Cahaya Harapan. Jadi namanya beasiswa Cahaya Harapan, tapi nggak menutup kemungkinan nanti bisa di sekolah lain juga bisa. Karena kan ini nama itu awal mula sejarahnya aja, tapi nanti pengabdiannya di sekolah bisa di mana aja gitu. Jadi kalau program pengabdiannya ada, kalau mau ditanya terus berapa tahun sekali program, setiap program unggulan itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali, dan itu menyesuaikan dengan kondisi dari setiap tahunnya. Misal kalau BCH ini kan program beasiswa berupa bimbingan persiapan menuju SBMPTN. Nah, nanti dari pengurus itu disiapin timeline-nya, rundown-nya gitu. Berapa lama durasi persiapannya, berapa lama nanti mengadakan agenda di sekolah tersebut, kita bakal ke sana berapa kali, kita bakal kunjungan ke sekolah itu berapa kali. Jadi sudah ada ketentuan, cuman rentan waktunya itu emang diadakannya 1 tahun sekali, durasinya menyesuaikan aja gitu. Karena waktu yang dulu juga pernah beasiswa Harapan itu dalam jangka waktu 6 bulan kita ngadainnya 3 kali kunjungan. Pertama sosialisasi dulu kunjungan pertama, kunjungan keduanya itu pra-karantina. Jadi kita ngadain dulu semacam belajar bareng 1 hari. Belajar bareng, ngajar gitu, habis itu ngasih sosialisasi persiapan buat karantina. Nah, baru puncaknya di karantina itu tergantung mau berapa hari gitu. Jadi kayak kalau istilah di kampus mah KKN lah ya, kuliah kerja nyata gitu. Tapi singkat 2-3 harian ada program kayak gitu. Nah itu nanti yang menentukan tergantung dari pengurus. Nah juga ada program Bijera, kalau itu program mingguan. Jadi itu program pengabdiannya ke yayasan, ke panti. Kunjungan tiap hari, tiap 1 minggu sekali, atau terserah bagaimana kesepakatan dari setiap mitra kerjasama panti dengan kita gitu. Ada yang seminggu 2 kali bisa, tergantung siapnya dari kita juga gitu. Nah durasinya itu biasanya per 6 bulan sih, 6 bulan nanti ada perpanjangan lagi gitu, ada program Bijera.
yang ngerasain volunteer di Bijira juga ya insya Allah pernah yang ngerasain kayak gitu. Ya itu sih. Jadi kalau berapa kalinya setiap 1 tahun sekali beda. Tapi kan sahabat semua nih, setiap tahunnya akan berbeda status ya. Jadi tahun pertama menjadi anggota muda, jadi ngikutin dulu nih alurnya seperti apa. Ngikutin tahun keduanya baru nanti yang menentukan seperti apa programnya itu sendiri gitu. Jadi kayak gitu Teh, mungkin bisa terbantu jawabannya. Ya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sama-sama. Ya, alhamdulillah ya sudah 2 penanya. Silakan masih ada lagi teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita apa ya? Tadinya kalau misal banyak yang ingin bertanya juga masih bisa gitu ya, masih ada waktu. Iya. Aku ada, Kak. Ada. Ya, silakan siapa duluan? Kang Dapa, mangga. Mohon maaf Kang, masih di ini. Oh iya, makasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aldiwan Muhammad Dafa Alfan, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 8 UIN Senandung Jati Bandung. Sebelumnya izin bertanya, untuk yang apa sih alur keanggotaan di Aswel itu sendiri, kan ada yang setelah jadi anggota itu jadi pengurus. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah menjadi pengurus ini sifatnya wajib gitu? Itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, untuk jadi pengurus sih posisinya setelah menjadi anggota muda berarti sudah melewati satu syarat buat menjadi pengurus ya, untuk menjadi pengurus gitu. Kalau diwajibkan kita belum ada secara tertulis, Kang, apakah itu menjadi pengurus wajib atau enggaknya secara tertulis nggak ada. Tapi sejauh ini ya alhamdulillah setelah yang jadi anggota muda semuanya itu yang mau jadi pengurus gitu. Jadi selama ini nggak ada yang tanya itu dia cuma pengen jadi anggota aja gitu, nggak ada. Jadi semuanya itu rata-rata memang kalau nggak menjadi ketua bidang atau menjadi BPH Badan Harian itu jadi staff gitu. Karena itu memang itu buat peningkatan secara jabatan ya dari anggota muda, anggota bidang menjadi pengurus. Tapi kalau kita nggak ada mencantumkan itu wajib gitu ya. Selama ini juga semua anggota muda berjalan menjadi pengurus. Kalaupun ada yang nggak mau jadi pengurus itu malah bukan nggak mau jadi pengurus, malah keluar dari keanggotaan gitu kan. Jadi rata-rata mungkin kebebanin nggak siap jadi pengurus gitu, atau ada rasa keraguan atau khawatir, jadi banyak yang berhenti. Atau seiring waktu mereka sadar kurang aktif gitu kan, nggak aktif, aduh saya nggak aktif sama yang lain, mending berhenti aja. Lah justru kita inginnya dikomunikasikan aja gitu supaya menjadi yang lebih baik lagi. Tapi kewajiban terus nggak ada. Dari dulu masih ya semuanya jadi pengurus Kang gitu. Bisa membantu. Oh iya. Cukup. Iya. Ya. Adakah yang ingin bertanya kembali? Mau nambahin dikit ya Teh Cici. Tadi kalau yang jadi buat pengurus tadi, soalnya kalau kita nggak merasakan namanya menjadi seorang pengurus ya itu kurang lengkap aja sih. Jadi masing-masing kita pun sadar lah gitu. Maksudnya kalau dari jadi anggota kalau nggak beranjak menuju kepengurusan ya kurang lengkap lah. Jadi ada yang keskip 1 tahun
di masa itu gitu. Tiba-tiba kan jadi demisioner juga misalnya kan kita bingung ya. Jadi sudah melalui tahapan 2 tahun cuma jadi anggota. Jadi memang sih kalau saya bilang sih lebih baik disarankan untuk semuanya mah nanti setelah 1 tahun ini ya siap jadi pengurus. Tapi sekarang ini untuk teman-teman semua mah fokusnya mengenal dulu lah satu sama lain dan bisa akrab dulu gitu ya. Juga nanti lama-kelamaan juga akan menemukan kenyamanannya sendiri layaknya rumah gitu ya. Rumah sendiri gitu. Itu mungkin ya tambahannya. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf ya, di sini berisik sekali. Ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau tidak ada yang bertanya kembali, mungkin sudah ya. Alhamdulillah materi seputar keaswelan sudah selesai gitu ya. Untuk terakhir mungkin ada closing statement dari Kang Ismail. Oke. Aman ya suara saya? Oke. Ya buat closing statement. Buat teman-teman semua sahabat mungkin kedepannya lagi masih ada agenda-agenda di akademik ya. Nanti mah nitip aja buat teman-teman kedepannya untuk jadi insan yang lebih baik lagi, jadi seorang manusia yang lebih baik lagi. Tentunya kita tidak hanya menjadi manusia, tapi menjadi manusia yang memanusiakan gitu. Tidak hanya bergerak, tapi juga menggerakkan. Tidak hanya hidup, tapi juga bisa menghidupi yang lain. Tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tapi juga bisa buat memperjuangkan orang lain. Nah, jadi apa perbedaan ketika teman-teman semua di luar dari Aswell Community lalu menjadi anggota Aswell Community? Jadi kalau teman-teman itu perbedaannya adalah ketika teman-teman tidak di Aswell Community, teman-teman bisa saja bergerak, hidup, dan berjuang. Tapi ketika teman-teman di Aswell Community, teman-teman tidak hanya bergerak, tapi juga menggerakkan. Teman-temannya tidak hanya hidup, tapi juga menghidupi juga. Tapi tidak hanya berjuang, tapi juga memperjuangkan. Hidup tidak sekadar hidup, kalau hidup saja, semut, binatang pun bisa hidup. Kita manusia dan kita memanusiakan. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan buat closing statement hari ini. Nuhun. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa sekali pembakar semangat gitu ya dari Kang Ismail Marzuki gitu ya, tentang motivasi juga gitu ya buat kita semua. Gitu. Terima kasih ya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kang Ismail Marzuki yang sudah menyampaikan materi yang begitu luar biasa gitu ya, materi di hari pertama Akademik 4.0 ini. Yang sudah sharing-sharing gitu ya, yang tak terlepas juga gitu kan dari motivasi untuk kita semua gitu ya. Semoga banyak manfaat dan hikmahnya gitu ya buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat, sesi penyerahan sertifikat kepada tim operator. Apakah sudah siap? Sudah, Teh. Ada sesi penyerahan sertifikat dari panitia kepada Kang Ismail Marzuki sebagai pemateri. Masya Allah. Nuhun. Terima kasih. Kang Ismail Marzuki, boleh ya dokumentasikan kepada tim operator. Ya. Terima kasih panitia ya, Ketum, Kang Joko, udah mengundang kita semuanya. Terima kasih kembali, Kang. Semoga bisa bertemu lagi di agenda-agenda selanjutnya. Gitu. Baik, Teh, sekarang sesi dokumentasi. Apa gimana? Sekarang sesi dokumentasi.
Dokumentasi Teh Cici. Teh Fatia, suaranya kurang kedengeran. Jadi kata Teh Fatia sekarang sesi dokumentasi Teh. Oh iya. Jadi bagi teman-teman yang masih off cam ya, dimohon untuk on cam agar muka-muka ceria, cantik gantengnya terlihat di kamera. Yuk on cam yuk. Yuk teman-teman di on cam. Oke. Di on cam ya. Sudah siap? Ini punten saya megang 2 akun ya, jadi bergema. Oke, ini ada 2 slide. Buat teman-teman yang tidak berkendala, sudah tidak ada lagi. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Slide selanjutnya. Oke. Mau atuh ya tambah 1 lagi buat gaya aswell. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Teh. Sudah Teh Fat? Sudah, Teh. Ya. Terima kasih tim operator yang sudah mendokumentasikan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi yang akan dipimpin oleh Ketua Pelaksana kepada Teh Natsa. Mangga dipersilakan. Terima kasih Teh Cici untuk waktunya. Evaluasi pada acara hari ini untuk teman-teman peserta, untuk ini ya, on cam, kameranya diaktifkan jadi biar lebih interaktif gitu. Terus untuk namanya juga di rename sesuai peraturan dari yang udah diinfokan sebelumnya. Terus juga, oh ya, hadirnya juga tepat waktu ya gabungnya. Meski untuk hari ini mungkin emang ada kesalahan info gitu ya, tapi untuk kedepannya semoga lebih tepat waktu lagi. Terus juga kan tadi udah dengerin ini ya, udah dengerin materi dari Kang Ismail, jadi ada post test juga. Post testnya akan saya share di ini, di chat. Nah, sudah saya share ya. Jadi teman-teman silahkan untuk mengisi post testnya. Kalau yang tadi dengerin dan perhatiin dengan baik, insya Allah bakal bisa lah ngerjain semuanya. Udah sekian Teh Cici. Dikasih waktu berapa menit nih Teh? 15 menit setelah ini selesai deh, pertemuan ini selesai. Oh ya, jadi alangkah lebih baiknya gitu ya, teman-teman mungkin di copy dulu si link itunya, soalnya sekarang ada sesi absensi dulu ya, isi presensi dulu, dan untuk presensi gak akan lama, paling cuma 2 menit gitu ya, isi presensi. Jadi untuk link ini coba teman-teman di copy terlebih dahulu.
karena lumayan yang sekitar sudah teman-teman sudah di copy sudah ya. Silakan kepada Teh Oyum untuk membagikan link presensi. Link presensinya ada di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman semuanya yang hadir di sini harus isi ya, karena ini merupakan step by step gitu ya, langkah bukti bahwa kalian mengikuti Akademik 4.0 ini. MC sama pengurus semua saya izin duluan, nggak apa-apa ya. Oh iya Kak, terima kasih. Ya, kira masih Terima betul. kasih banyak, Kang. Ya, ini banyak ketua Kanasa sama MC. Terima kasih. Mudah-mudahan yang semuanya sama peserta semua. Siap Kang. Terima kasih Kang atas waktunya. Sampai ketemu lagi di next agenda. Sehat-sehat Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sudah mengisi presensinya. Ini teh lagi teh ngisi. Ya sok. Gimana teman-teman sudah? Sudah dari ke kelompok 1 ya sudah. Mantap. Yang lainnya ayo. Sudah Kak ya. Karena udah beberapa orang yang sudah ya. Jadi lanjut terakhir doa yang akan dipimpin oleh Teh Sayyidah Sopiah, kepadanya dipersilahkan. Cek Teh Sayyidah Sopiah ada? Sepertinya Teh Sayyidah Sopiah lagi ada kendala gitu ya. Baik untuk menutup agenda
kegiatan akademik 4.0 di hari pertama ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup. Alhamdulillah. Amin. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada peserta. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf dari saya sebagai MC dan moderator masih banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti hadir kembali di hari kedua. Pada tanggal 11 sampai dengan 12 Februari 2022 ya teman-teman. Sampai bolongan. Jam berapa Kang? Untuk jamnya nanti diinfokan di grup ya, di grup masing-masing. Semangat teman-teman, jangan lupa tugasnya. Ya, semangat. Ya, makasih Teh.